Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Raifi Tanjung dengan NPM 22120110071. Pada kesempatan kali ini, dalam video ini saya akan menjelaskan terkait Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2024 tentang penyelenggaraan perpustakaan dan arsip elektronik. Mari kita simak pembahasannya berikut. Baik, langsung saja ke pembahasan pertama, yaitu tentang apa urgensi Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2024 tentang penyelenggaraan perpustakaan dan arsip elektronik bagi pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2024 tentang penyelenggaraan perpustakaan dan arsip elektronik merupakan instrumen penting dalam memperkuat pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi di bidang perpustakaan dan kearsipan. Perda ini memberikan landasan hukum yang kuat bagi pemerintah daerah dan masyarakat dalam menyelenggarakan perpustakaan dan arsip elektronik yang berkualitas dan bermanfaat bagi seluruh masyarakat di Lampung. Perda ini juga telah diatur ketentuannya dalam pasal 52 Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 16 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan perpustakaan diamanatkan untuk membuat peraturan daerah. Dalam Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2024 tentang penyelenggaraan perpustakaan dan arsip elektronik menjelaskan pada pasal 8 ayat 2, selain perpustakaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 1, perpustakaan elektronik dapat diselenggarakan oleh penyelenggara perpustakaan elektronik yang lain yang terdiri atas sekolah, kabupaten atau kota, kecamatan, desa atau kelurahan, instansi pemerintahan atau swasta, dan juga perguruan tinggi. Dari bunyi pasal tadi, kita sudah bisa menyimpulkan bahwasannya urgensi dari peraturan daerah ini tentang bagaimana pemerintah mendekatkan pelayanan publik tentang perpustakaan ke seluruh masyarakat yang ada di Lampung. Dengan adanya peraturan daerah ini, masyarakat yang ada di desa, di kecamatan, juga memiliki akses yang sama dalam mengakses perpustakaan, dalam mengakses ilmu-ilmu buku-buku yang ada di perpustakaan yang banyak di Provinsi Lampung ini. Jadi semua yang ada di Provinsi Lampung ini tidak harus datang langsung ke perpustakaan yang ada di provinsi atau yang jauh dari daerah-daerahnya masing-masing untuk hanya mengakses tentang arsip-arsip dan buku-buku yang ada di perpustakaan yang ada. Hanya melalui media online atau website yang disediakan oleh pemerintah, masyarakat kita bisa mengakses itu dengan lebih efektif, lebih tidak memakan biaya dan menghemat waktu. Dari sini akan tercipta sumber daya manusia yang unggul jika peraturan daerah ini tereksekusi dengan baik, pelaksananya dengan baik. Jika ini terlaksana dengan baik, akan berdampak bagi sumber daya manusia di Lampung sendiri, yang akan meningkatkan kepintaran, kecerdasan, dan keahlian setiap anak-anak ataupun masyarakat seluruhnya di daerah Lampung ini. Yang kita tahu, kita juga masih kurang dalam pengetahuan pendidikannya segala macam. Dan undang-undang ini sudah jelas meningkatkan pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi. Karena undang-undang ini mengatur tentang kewenangan pemerintahan daerah provinsi dan pemerintahan daerah kabupaten atau kota dalam menyelenggarakan perpustakaan dan arsip elektronik. Dan juga undang-undang ini atau peraturan daerah ini menetapkan tugas dan fungsi dinas yang membidangi perpustakaan dan kearsipan di tingkat provinsi dan kabupaten atau kota. Dan juga peraturan daerah ini mengatur tentang pembinaan dan fasilitasi penyelenggaraan perpustakaan dan arsip elektronik oleh pemerintahan daerah kepada masyarakat. Jadi, kebijakan-kebijakan atau kewenangan-kewenangan yang dimiliki oleh pemerintahan daerah itu akan dibagikan ke masing-masing kabupaten atau kota agar bisa menyelenggarakan perpustakaan dan arsip elektroniknya masing-masing, agar lebih mendekatkan pelayanan publik terhadap perpustakaan atau arsip ini ke masyarakat yang lebih dekat, tidak melulu tentang provinsi saja yang mengatur tentang peraturan tentang hal ini. Jika terlaksana dengan baik, pelayanan publik tentang perpustakaan dan arsip elektronik akan lebih mudah dijangkau oleh masyarakat di Provinsi Lampung mau yang lebih luas, baik yang di pelosok daerah pun. Baik, untuk pembahasan yang kedua kita akan membahas
Mengapa Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2024 tentang penyelenggaraan perpustakaan dan arsip elektronik diperlukan bagi daerah, ditinjau dari segi filosofis, sosiologis, dan yuridis. Kita mulai dari segi filosofis. Jika kita lihat dari segi filosofis khusus nilai-nilai Pancasila, pelaksanaan peraturan perundang-undangan daerah ini itu merupakan pelaksanaan yang mencerminkan nilai-nilai mencerdaskan kehidupan bangsa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Yang kita tahu, masyarakat kita atau mayoritas masih banyaknya masyarakat kita di Indonesia belum bisa mengakses pendidikan atau ilmu dengan baik, dengan mudah, dan dengan harga yang terjangkau. Jadi, peraturan daerah ini membantu kita untuk menuju cita-cita kita, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Dengan adanya peraturan daerah ini, dengan adanya pelaksanaan peraturan daerah ini, masyarakat kita yang belum bisa mengakses ilmu pendidikan dengan mudah akan lebih terselesaikan permasalahan itu. Jika dijawab dari segi sosiologis, kita tahu kondisi masyarakat kita itu seperti apa. Yang kita bahas tadi, masyarakat kita itu masih banyak yang belum bisa mengakses pendidikan atau ilmu dengan baik, dengan benar. Dan juga masyarakat kita itu masih minim dan rendah tentang minat bacanya. Jadi dengan adanya program atau pelaksanaan peraturan daerah tentang perpustakaan dan arsip elektronik ini, itu akan memudahkan masyarakat kita mengakses pendidikan, ilmu, ataupun arsip-arsip yang ada di perpustakaan itu sendiri dengan mudah melalui online atau melalui website atau melalui perpustakaan-perpustakaan yang dibangun melalui dasar hukum perda ini di daerah-daerah masing-masing masyarakat kita. Jika ditinjau dari segi yuridis, undang-undang ini memberikan kepastian hukum untuk mengatur penyelenggaraan perpustakaan dan arsip elektronik di Provinsi Lampung. Dan undang-undang ini juga memberikan pengawasan terhadap penyelenggara perpustakaan dan arsip elektronik. Jika suatu penyelenggara ini tidak baik atau tidak sesuai fungsinya, kita akan bisa menuntut itu karena sudah tertera di undang-undang ini. Dan juga bisa menciptakan tertib hukum, yaitu tentang mengatur sanksi terhadap pelanggaran terhadap ketentuan dalam perda ini. Semisal ada yang melanggar atau mencuri ilmu-ilmu atau hasil karya tulis orang lain di dalam arsip itu, kita akan mendapatkan kepastian hukum dalam bisa menuntut orang-orang yang mencuri ataupun yang mengklaim ataupun melakukan plagiarisme terhadap karya tulis yang sudah diarsipkan, yang sudah ada dalam arsip elektronik di perpustakaan peraturan daerah ini, sehingga orang-orang pun lebih tertib hukum, tidak mencuri karya tulis ilmiah orang lain dan tidak melakukan plagiarisme. Dan orang-orang yang mempunyai hak atas karya-karya ilmiahnya atau buku-bukunya yang ada di arsip elektronik atau perpustakaan itu akan lebih terjamin hak-haknya. Jika tidak ada peraturannya ini, kita semua yang mempunyai atau ingin memiliki buku, membuat buku, memiliki karya tulis, suatu saat akan bisa dicuri oleh orang lain dan diklaim itu milik dia sendiri karena tidak ada yang mengatur tentang arsip elektronik ataupun perpustakaan ini. Jadi kesimpulannya, daerah-daerah lain perlu ini karena pertama untuk mendekatkan pelayanan publik, pendidikannya agar lebih dijangkau lebih mudah oleh masyarakat luas, dan memberikan kepastian hukum terhadap subjek ataupun objek hukum tentang perpustakaan dan arsip elektronik ini. Baik, langsung saja kita ke pembahasan ketiga, yaitu aturan apa sih dari Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2024 tentang penyelenggaraan perpustakaan dan arsip elektronik yang mendukung kemajuan dan kesejahteraan daerah. Baik, pada perda ini, pada halaman awal, pada bagian menimbang yang huruf A, dijelaskan bahwa perpustakaan dan arsip elektronik merupakan wahana pembelajaran, penelitian, sumber informasi, dan ilmu pengetahuan dalam rangka meningkatkan
kecerdasan kehidupan bangsa, serta sebagai wahana pelestarian kekayaan budaya bangsa untuk melestarikan hasil budaya umat manusia yang berupa karya tulis, karya cetak, atau karya rekam. Dari uraian di atas itu sudah jelas itu mendukung kemajuan dan kesejahteraan daerah tersebut. Kita semua tahu masyarakat Lampung itu krisis identitas. Jadi budaya-budaya Lampung itu banyak sekali yang sudah dilupakan atau tidak lagi dikenal. Dengan adanya ini, masyarakat-masyarakat atau anak-anak yang masih di usia-usia rendah, remaja segala macam itu bisa mengenal budaya-budaya Lampung itu sendiri dengan mudah. Dengan begitu kita harapkan anak-anak bangsa ini bisa memperkenalkan budaya-budaya kita keluar negeri ataupun dunia internasional ataupun di Indonesia itu sendiri. Dan juga dijelaskan pada pasal 14 ayat 1 dan juga ayat 2 yang berbunyi ayat 1, peraturan daerah dan penyelenggara perpustakaan elektronik lain sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 dapat melakukan pengembangan perpustakaan elektronik. Ayat 2, ruang lingkup pengembangan perpustakaan elektronik meliputi perencanaan penyelenggaraan perpustakaan elektronik, B. pengembangan koleksi digital, C. pengolahan koleksi digital, D. pelayanan koleksi digital pojok baca digital, E. kerjasama penyelenggara perpustakaan elektronik, F. inovasi dan atau promosi. Jadi dalam undang-undang ini penyelenggara perpustakaan juga dituntut memberikan inovasi-inovasi baru dalam melakukan pelaksanaannya. Kita semua tahu pendidikan itu paling krusial untuk salah satu faktor kesejahteraan masyarakat dan kemajuan daerah tersebut. Jika masyarakat ataupun jika Provinsi Lampung ingin maju atau sejahtera masyarakatnya, yang kita ubah, yang kita benahi sejak awal, yang kita benahi lebih dulu yaitu pendidikannya. Jika pendidikan kita belum tinggi atau semua masyarakat kita belum merasakan akses pendidikan yang baik, kita semua tidak akan mencapai kesejahteraan ataupun kemajuan karena SDM kita itu masih rendah dan pendidikannya masih tidak semuanya dapat mengakses itu semua. Jika sudah tercapainya pendidikan dan akses pendidikan sudah dirasakan oleh semua masyarakat di Lampung, kemajuan daerah Lampung akan signifikan pesat majunya. Karena sumber daya manusia kita bagus sehingga inovasi-inovasi yang ditimbulkan anak-anak daerah Lampung akan baik dan produktif hal-hal yang dilakukannya. Dan juga adanya undang-undang ini akan memberikan akses informasi yang lebih mudah digapai oleh orang-orang yang ingin melakukan penelitian atau melakukan kegiatan yang bermanfaat bagi daerah Lampung, tapi membutuhkan data-data penting atau ilmu-ilmu penting yang harus dia dapatkan sebelum mengeksekusi kegiatan yang akan dia lakukan tadi. Dengan begitu, daerah Lampung akan terjadi kemajuan baik dari segi pendidikan, segi ekonomi, ataupun dari segi lainnya. Karena sumber daya manusia kita mengerti pendidikan dengan baik dan dengan teori yang baik. Dengan begitu, semua hal-hal yang dilakukan oleh anak-anak daerah Lampung ini itu tidak asal-asalan dan bisa mencari sumber-sumber informasinya melalui perpustakaan ataupun arsip-arsip elektronik. Dengan begitu, masyarakat Lampung ataupun daerah Lampung akan naik status ataupun harga dirinya di dunia Indonesia ini. Dengan begitu bisa saja akan menimbulkan inovasi yang bisa membuat jalan dengan ketahanan yang lebih baik, tidak bolong-bolong ataupun segala macam, dengan berkat adanya ilmu-ilmu yang terarsip di dalam perpustakaan. Baik, langsung saja kita ke pembahasan yang terakhir, yaitu mengapa daerah lain perlu membuat perda yang sama, yaitu terkait penyelenggaraan perpustakaan dan arsip elektronik. Sebenarnya pendidikan atau akses pendidikan yang tidak dirasakan oleh semua masyarakat itu tidak hanya terjadi di Lampung, itu terjadi di seluruh Indonesia. Maka dari itu,
Penyelenggaraan perpustakaan dan arsip elektronik ini diperlukan oleh semua perda dan di semua daerah agar semua akses pendidikan itu terasa kepada seluruh masyarakat yang ada di Indonesia ini. Dan seperti sudah kita bahas tadi, minat baca yang rendah itu tidak hanya terjadi di Lampung, tapi juga terjadi di seluruh masyarakat di Indonesia. Oleh karena itu, daerah-daerah lain itu perlu membuat perda tentang ini, karena ini akan berdampak untuk meningkatkan minat baca dan meningkatkan kualitas pendidikan dan IQ anak-anak bangsa kita. Kenapa itu akan terjadi? Karena anak-anak sekarang ini lebih suka hal-hal yang simple dalam mencari informasi ataupun ilmu. Mereka sekarang ini jarang sekali ingin membeli buku ataupun membeli hal-hal yang sifatnya media cetak. Tapi anak-anak muda, anak-anak bangsa kita sekarang lebih suka hal-hal yang berbau elektronik ataupun online. Dengan begitu, anak-anak muda kita akan lebih mudah mengakses pendidikan ataupun ilmu-ilmu yang ingin dia ketahui dengan mudah dan efektif, tidak memerlukan banyak biaya juga. Dengan dia hanya mengklik website tentang perpustakaan, semua arsip elektronik ataupun ilmu-ilmu yang ada di sana sudah banyak, tinggal kita bisa milih dan kita bisa cari hanya bermodalkan handphone doang gitu. Dan kita semua tahu, eh, kita semua digadang-gadang akan mencapai Indonesia emas. Ini dikatakan oleh orang-orang politik yang digunakan untuk kampanye doang. Sebenarnya mereka nggak tahu kan ini kondisi pendidikan kita kayak mana. Indonesia emas dikatakan kita akan mendapatkan bonus demografi. Usia produktif akan lebih besar dibanding usia-usia yang sudah tidak produktif lagi pada tahun 2045. Itu yang dikatakan Indonesia emas. Tapi pada kenyataannya, sumber daya manusia kita itu belum mumpuni dan pendidikannya belum semua merasakan. Jadi, jika 2045 ingin benar-benar dikatakan Indonesia emas dan merasakan bonus demografi, ya sumber daya manusia kita harus ditingkatkan oleh pendidikan. Pendidikan aja belum semuanya merasakan, bagaimana kita dapat merasakan Indonesia emas itu tadi yang kita sebut tadi. Karena jika pada 2045 kondisi pendidikan kita atau IQ bangsa kita masih pada level ini, kita tidak akan menjadi Indonesia emas. Kita akan menjadi, ya, bonus demografi tadi malah menjadi beban bagi bangsa dan negara karena kualitas pendidikannya rendah dan IQ-nya rendah gitu. Dengan adanya peraturan daerah ini akan mendukung untuk kita menuju Indonesia emas tadi dengan meningkatkan kualitas pendidikan, meningkatkan sumber daya manusia, dan juga dengan adanya pendidikan nantinya semua masyarakat Indonesia nanti akan bisa berpikir lebih kritis dan bisa berpikir mana yang baik dan mana yang benar untuk kemajuan bangsa dan negara Indonesia ini. Dan dengan adanya peraturan daerah ini ataupun pelaksanaan dari peraturan daerah ini akan membantu kita dalam meningkatkan pendidikan kita di Indonesia itu sendiri. Dan kita tahu membuat sekolah atau membangun sekolah-sekolah yang ada di pelosok-pelosok itu tidak membutuhkan anggaran yang kecil, tapi kita butuh anggaran yang besar dalam melakukan pelaksanaan itu. Dan kita tahu kondisi negara kita ini keuangannya juga tidak baik-baik saja, seperti ada kasus korupsi dan utang kita banyak. Jadi salah satu solusi yang bisa dilaksanakan yaitu yang melakukan penyelenggaraan perpustakaan dan elektronik arsip ini. Jadi kita orang-orang di Indonesia yang tidak punya akses pendidikan yang baik, yang dekat, dan sekolah yang dekat, kita bisa belajar dari ataupun mengakses pendidikan dari arsip-arsip elektronik yang diatur dalam perda-perda ini. Diharapkannya masyarakat kita mau belajar di mana saja, tidak harus di sekolah. Dan juga dengan adanya ini masyarakat kita akan diharapkannya akan, ya, setidaknya meningkatkan kualitas pendidikan orang-orang yang tidak memiliki akses pendidikan yang layak. Jadi yang saya harapkan dalam perda ini itu mampu mendongkrak IQ bangsa kita menjadi lebih tinggi dan kita dapat benar-benar mencapai
Indonesia Emas 2045, dan benar-benar itu menjadikan kita bonus demografi, dan itu keuntungan bagi bangsa kita. Jika pendidikan kita masih pada level yang sekarang, 2045 nanti itu tidak akan menjadi Indonesia Emas, karena sumber daya manusia kita, ilmu kita, pendidikan kita itu masih rendah, dan kita semua di negara ini, di Indonesia ini, tidak akan cepat rasanya mencapai kemajuan bangsa yang signifikan. Dan level kita, jika pendidikan kita masih level segini, ya level kita akan segini-segini saja, dan kehidupan kita tidak akan beda jauh dari kondisi negara kita pada saat ini jika pendidikan kita masih selevel ini. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan atau kekurangan dalam pembuatan video pembahasan tentang peraturan daerah Provinsi Lampung nomor 2 tahun 2004 tentang penyelenggaraan perpustakaan dan arsip elektronik. Saya mohon maaf dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.